saat para pembalap lain lagi santai menikmati masa libur, rider muda kebanggaan Indonesia Veda Ega Pratama justru bikin gebrakan brutal lewat sesi latihan spesial dibuntuti langsung oleh sang mega bintang, 8 kali juara dunia, Marc Marquez. Bukan cuma geger di lintasan, pencapaian Veda yang melesat di papan atas Moto3 2026 sekaligus menjadi tulang punggung utama Honda benar-benar bikin guncang jagat balap. Bahkan, sang mega bintang Marc Marquez dan bos HRC, Honda Racing Corporation, sampai berani bilang begini di hadapan media, wah. Melihat Veda yang makin perkasa melibas rival-rivalnya dan siap menembus rekor triple digit di GP Aragon nanti, apakah ini pertanda makin dekatnya era kejayaan pembalap Indonesia di kancah kejuaraan dunia MotoGP? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Loh, kok gitu? Bentar. Coba kalian kucek mata dulu nih. Seriusan gak salah lihat? Publik balap motor dunia lagi dibuat geger luar biasa, guys. Gimana gak gempar coba? Di saat para pembalap lain lagi santai menikmati masa libur jeda kompetisi, Veda Ega Pratama justru bikin gebrakan brutal yang langsung bikin bulu kuduk merinding. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Veda kedapatan lagi melahap lintasan sirkuit dalam sebuah sesi latihan spesial yang gak main-main. Dan yang paling bikin senam jantung, tebak siapa yang nempel ketat persis di buntut motornya? Yaps, sang mega bintang sekaligus pemilik 8 gelar juara dunia, Marc Marquez. Momen gila ini terbongkar lewat unggahan video singkat di akun media sosial sang ayahanda Sudarmono. Dalam rekaman berdurasi pendek tapi sangat berdaging itu, terlihat jelas sebuah motor putih melaju kencang di depan memimpin jalan. Sementara di belakangnya ada motor merah yang menempel ketat dengan jarak super dekat. Sontak aja netizen pencinta MotoGP dan Moto3 langsung membanjiri kolom komentar. Banyak yang penasaran apakah itu benar-benar Marquez? Dan boom, konfirmasi langsung datang dari unggahan Marc Marquez sendiri yang memperlihatkan dirinya latihan di tempat yang sama dengan motor merah khas tim Ducati. Real dikejar saking MM93 guys. Ini bukan sekadar latihan biasa, melainkan panggung pembuktian betapa mengerikannya potensi yang dimiliki Veda Ega Pratama. Kecepatan brutal dan keberanian Veda di atas lintasan benar-benar memaksa seorang legenda hidup seperti Marquez untuk mengintip dan mempelajari pergerakannya dari dekat. Bagi para rival yang selama ini suka meremehkan talenta Asia, melihat pemandangan ini pasti bikin keringat dingin bercucuran. Sanjungan ini jelas tidak berlebihan, karena kalau kita bongkar data resmi telemetri dan catatan waktu di lintasan, kemampuan Veda memang sudah berada di level yang sangat berbahaya. Sanjungan untuk anak muda asal Gunung Kidul ini bukan cuma datang dari media lokal, tapi dilansir langsung dan dikonfirmasi lewat wawancara resmi di web MotoGP. Marc Marquez tanpa ragu membongkar kesan mendalamnya setelah menjalani sesi latihan bersama Veda. Sejujurnya, saya sangat senang dan menikmati sesi latihan bersama Veda. Ketika berada tepat di belakangnya dan memperhatikannya dari dekat, saya cukup kagum karena jujur saja saya tidak menyangka seorang pembalap semuda ini punya kualitas, ketenangan, serta kecerdasan balap yang begitu matang. Veda paham betul kapan harus memacu kecepatan, bagaimana menjaga kestabilan motor, dan sangat cerdik membaca racing line. Respons serta kontrolnya di atas motor sungguh di luar ekspektasi untuk ukuran seorang pendatang baru. Melihat kiprahnya di Moto3 musim perdananya ini, pencapaian Veda benar-benar impresif. Dia bukan sekedar pelengkap, melainkan sosok penentu. Berhasil mengumpulkan 97 poin, menyumbang porsi poin terbesar untuk Honda di klasmen konstruktor Moto3 2026 sejauh ini adalah bukti nyata dari bakat alamiahnya. Finish di posisi 9 di Silverstone kemarin, meski harus start dari urutan ke-15, menunjukkan betapa matangnya mental bertarung yang dia miliki saat mengeksekusi balapan yang rumit. Veda bukan hanya cepat dalam arti fisikal, tetapi juga sangat cepat menyerap ilmu. Sikapnya yang mau terus belajar seperti yang terlihat dalam sesi persiapan kami sebelum menuju Aragon membuat saya yakin potensi dirinya masih sangat luas untuk digali. Melompati ambang triple digit di GP Aragon nanti hanyalah formalitas kecil baginya.
Jika dia terus mempertahankan fokus, disiplin, dan etos kerja seperti ini, saya sangat optimis dia akan menjadi salah satu nama besar di ajang kejuaraan dunia MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Nggak berhenti di situ, petinggi Honda Racing Corporation atau HRC juga ikut buka suara dengan nada kagum yang luar biasa. Saya sungguh terkejut sekaligus merasa sangat bangga melihat grafik perkembangan Veda. Harus diakui, semakin hari performanya semakin menarik, progresif, dan matang. Di awal musim kami tahu dia punya potensi, tetapi apa yang dia tunjukkan hingga seri ke-12 ini telah melampaui ekspektasi awal kami terhadap seorang rookie. Veda menunjukkan ketangguhan luar biasa yang jarang dimiliki oleh pembalap di usia mudanya. Angka statistik tidak pernah bohong dan menjadi bukti otentik di atas kertas. Dari total 154 poin yang berhasil dikumpulkan oleh Honda di klasmen konstruktor Moto3 2026 sejauh ini, nyaris separuhnya, yaitu 74 poin, datang murni dari kontribusi Veda. Ini penegasan mutlak bahwa di tengah persaingan ketat melawan pabrikan lain, pembalap muda asal Indonesia inilah yang menjadi tulang punggung utama sekaligus penjaga kehormatan Honda di lintasan. Keberhasilannya mencetak 2 podium dan secara konsisten membawa pulang poin penting di hampir setiap seri adalah pencapaian yang sangat vital bagi tim. Momen latihannya bersama Marc Marquez menjelang GP Aragon memperlihatkan betapa seriusnya dia mempersiapkan diri untuk terus berkembang. Bagi HRC, fakta ini makin membukakan mata kami bahwa Honda sedang memegang anak muda emas. Veda bukan lagi sekedar pembalap berbakat, melainkan aset investasi jangka panjang yang sangat berharga dan harus kami jaga, lindungi, dan fasilitasi karirnya secara maksimal. Kami siap memberikan dukungan teknis terbaik untuk memastikan jalurnya menuju puncak kompetisi Moto3 dan level yang lebih tinggi berjalan tanpa hambatan. Kok bisa-bisanya kemarin ada yang sesumbar bilang Veda cuma menang hoki. Nah, sekarang saatnya kita bungkam mulut-mulut sumbang itu pakai fakta dan data brutal. Memasuki seri ke-12 di sirkuit Silverstone, Inggris pada 9 Agustus lalu, Veda Ega Pratama kembali membuktikan kelasnya sebagai rider pendatang baru paling mengerikan. Meski harus mengawali balapan dari urutan ke-15 yang sangat tidak menguntungkan, Veda menampilkan aksi comeback yang gila-gilaan. Dengan kecerdasan bertarung dan kontrol motor yang sangat matang, pembalap besutan Honda Tim Asia ini melahap 15 lap penuh hingga akhirnya mengamankan posisi finish ke-9. Hasil manis ini berbanding terbalik dengan nasib apes yang dialami rival terdekatnya asal Malaysia, Hakim Danis. Andalan MT Helmets MSI yang sempat digadang-gadang bakal melewati Veda justru kena sial parah. Danis harus tersungkur ke area gravel pada putaran keempat akibat kaget menghindari kecelakaan pembalap di depannya, Adrian Cruzes. Apes maksimal, Danis pulang dengan tangan hampa tanpa poin sama sekali. Zulfahmi Hairudin selaku mentor dan legenda balap Malaysia sampai harus mengelus dada dan mengakui bahwa keberuntungan sedang tidak memihak pada anak didiknya. Kondisi ini bikin Veda Ega Pratama makin dikdaya di tabel klasemen sementara Rookie Moto3 2026. Perolehan poin Veda melesat naik ke angka 97 poin, memperlebar jarak dari Danish yang tertahan di posisi ketiga dengan 86 poin. Margin 11 poin ini jadi bukti sahih siapa raja rookie sesungguhnya di kawasan Asia. Veda kini bertengger kokoh di peringkat kedua klasemen rookie, terus menempel ketat Brian Uriarte di posisi puncak dengan selisih 30 poin. Buat para rival yang kemarin sibuk cari alasan, mending diem, duduk yang manis, dan tonton bagaimana Veda memamerkan aksi kelas dunianya. Loh, kok bisa seorang rookie yang justru menanggung beban raksasa otomotif dunia? Yap, ini fakta paling gila dari dinamika Moto3 2026. Veda Ega Pratama secara tak terbantahkan telah menjelma menjadi tulang punggung utama sekaligus penjaga gengsi tertinggi bagi pabrikan Honda di kejuaraan dunia. Di saat tim pabrikan Austria, KTM tampil begitu mendominasi dengan koleksi 294 poin di klasemen konstruktor, Honda terseok-seok mengejar di posisi kedua dengan total 154 poin. Namun, tahukah kalian siapa sosok di balik berdirinya panji-panji Honda musim ini? Mari kita bedah rincian datanya satu persatu sampai tuntas.
Dari total 154 poin yang dikumpulkan Honda lewat mesin NSF 250 RW, nyaris separuh alias 74 poin murni disumbangkan oleh Veda Ega Pratama sendirian. Angka ini benar-benar cuan besar buat Honda dan bikin geleng-geleng kepala. Mari kita bandingkan dengan deretan pembalap Honda lainnya yang secara pengalaman jauh lebih senior. Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, menyumbang 74 poin. Finish kelima Thailand, podium ketiga Brasil, finish keempat Spanyol, finish ketujuh Catalunya, finish ketujuh Ceko. Adrian Fernandez Leopard Racing menyumbang 36 poin, finish keempat Italia, finish keenam Jerman, finish keempat Inggris. Guido Pini Leopard Racing hanya menyumbang 25 poin saja, hasil dari kemenangan tunggalnya di Grand Prix Amerika. Mantep banget kan? Guido Pini yang dipoles oleh mantan manajer Marc Marquez, Emilio Alzamara, bahkan tak sanggup menandingi konsistensi Veda. Kecerdasan Veda dalam membaca situasi balapan, mengelola usia ban, serta mengeksekusi racing line yang presisi, membuat dirinya menjadi aset yang sangat amat mahal. Veda bukan cuma sekedar pembalap pelengkap grid saja, melainkan sosok pembeda yang bikin Honda tetap punya taring di tengah gempuran armada KTM. Kini, fokus penuh langsung tertuju pada seri balapan Grand Prix Aragon yang bakal digelar pada 30 Agustus mendatang. Ini bakal jadi panggung pertumpahan darah yang sangat dinantikan. Dengan modal 97 poin di kantong, Veda Ega Pratama cuma butuh tambahan minimal 3 poin saja di Aragon untuk menembus ambang triple digit alias melewati angka 100 poin di musim perdananya. Sebuah rekor yang bakal bikin nama Indonesia makin diperhitungkan di kancah balap internasional. Latihan intensif dengan membuntuti dan dibuntuti Marc Marquez jelas jadi senjata rahasia yang bakal bikin Veda makin berbahaya di lintasan Aragon nanti. Pengalaman menyerap ilmu dari sang juara dunia 8 kali itu bakal dikombinasikan dengan modal mental baja yang sudah ia buktikan di seri-seri sebelumnya. Sementara itu di kelas utama MotoGP, Marc Marquez sendiri yang berada di posisi keempat dengan 200 poin juga siap tampil kesetanan demi memangkas jarak 40 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin. Dua pembalap beda generasi sama-sama punya rasa lapar akan kemenangan dan baru saja berbagi racikan ilmu di lintasan latihan. Aragon pasti akan jadi saksi bisu ledakan performa dari Veda. Buat para rival yang masih berani meremehkan Veda, siap-siap aja dibuat gigit jari dan terpana melihat anak muda Indonesia ini melesat meninggalkan korbannya di belakang. Nah, itu dia bedah tuntas persiapan gila Veda Ega Pratama bersama Marc Marquez jelang Grand Prix Aragon. Menurut kalian para pecinta otomotif tanah air, apakah di sirkuit Aragon nanti Veda Ega Pratama bakal sanggup mencetak podium ketiganya musim ini sekaligus mengunci gelar Rookie of the Year 2026? Atau justru rival-rivalnya punya trik rahasia buat menahan kecepatan brutal sang rider Indonesia? Coba tulis prediksi paling liar dan analisis kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, share ke komunitas balap kalian, dan sampai jumpa di ulasan sengit berikutnya. As you fade away, as you fade, as you fade. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Bueno, yo digo siempre, ¿no? Cuando me levanto, me acuesto, pido... Siapa sangka, rider muda Indonesia ini mendadak bikin geger pedok dunia. Padahal kemarin-kemarin sempat ada yang meremehkan adaptasi bocah Gunung Kidul ini di Eropa. Tapi data telemetri web resmi MotoGP tidak bisa bohong. Kecepatan brutal rider berbahaya ini sukses membelalakan mata dunia. Bahkan, legenda MotoGP Dani Pedrosa sampai berani bilang begini di hadapan media. Jujur saja, makin kesini performa Veda makin ngeri. Tak ketinggalan, bos Aspar Racing Jorge Martinez juga berani bilang begini di hadapan media bahwa Veda adalah calon pilar masa depan MotoGP.
Wah, wah, wah. Media Italia GP1 pun geleng-geleng kepala melihat top speed 236,3 km per jam Veda yang kini jadi tulang punggung utama Honda. Melihat fakta gila ini, apakah kalian makin yakin Veda bakal menyapu bersih gelar Rookie of the Year Moto3 2026? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Kok gitu? Loh, bukannya kemarin-kemarin ada yang sempat meremehkan adaptasi bocah asal Gunung Kidul ini di sirkuit legendaris Eropa? Ternyata, data telemetri dan angka di atas kertas gak pernah bisa bohong. Kabar baik dilansir langsung dari web resmi MotoGP, aksi kencang sang rookie Indonesia di Moto3 Inggris 2026 justru sukses membelalakan mata dunia. Sanjungan ini tidak berlebihan karena dilihat secara resmi dari data telemetri yang mencatat kecepatan brutal rider berbahaya yang satu ini. Yuk, kita bedah rinciannya satu persatu secara mendalam dalam narasi fakta yang penuh kejutan ini. Memulai balapan dari grade ke-15 di sirkuit Silverstone yang punya panjang 5,9 km, jelas bukan perkara gampang, apalagi buat seorang rookie. Tapi Veda membuktikan kalau mental bertandingnya sudah sejajar dengan para pembalap veteran. Secara perlahan tapi pasti, Veda merangsek naik menembus rapatnya barisan pertarungan Moto3. Lewat aksi overtake yang dingin dan taktik balap yang sangat cerdas, Veda sukses menjegal posisi ke-9 saat bendera checkered flag berkibar. Tambahan poin vital ini bikin tabungan angka Veda meroket ke angka 97 poin di klasemen sementara pembalap. Cuan poin melimpah ini makin memantapkan posisi Veda di peringkat kedua klasemen khusus rookie, sekaligus terus memangkas jarak menjadi tersisa 30 poin saja dari sang pemuncak klasemen rookie Brian Uriarte. Mantap betul. I know you told your friend you're not okay. And tell me why. Sanjungan untuk pembalap muda Indonesia ini tidak datang dari penonton layar kaca saja, tapi langsung dari tokoh-tokoh paling berpengaruh di paddock MotoGP yang membedah penampilannya secara mendalam. Melihat bagaimana Veda menaklukkan sirkuit sekelas Silverstone dengan dingin, mantan juara dunia sekaligus test rider Red Bull KTM Dani Pedrosa memberikan analisis teknisnya yang sangat memukau. Jujur saja, makin kesini performa Veda ini makin ngeri. Seri Silverstone itu bukan sirkuit yang mudah untuk pembalap muda yang baru pertama kali merasakannya. Panjangnya hampir 6 km, karakternya sangat teknis, fast flowing, dan menuntut presisi tinggi. Namun, jika Anda melihat catatan waktunya sejak FP1 hingga practice, dia langsung nyetel tanpa ragu-ragu. Yang paling menyita perhatian saya bukan cuma finish ke-9 atau sapuan top speed 236,3 km per jam yang menembus batas maksimal Honda, melainkan tingkat kematangan bertandingnya. Dia tahu kapan harus agresif dan kapan harus menjaga ritme saat persaingan grup belakang meliar. Ketika rival-rival utamanya di klasemen rookie seperti Brian Uriat dan Hakim Danish kehilangan fokus hingga terjatuh di momen krusial, Veda justru tetap tenang dan membawa pulang poin vital. Membawa beban sebagai penyumbang poin terbanyak bagi konstruktor Honda, 74 dari 154 poin total di musim perdananya adalah bukti nyata betapa krusial peran Veda saat ini. Di tengah dominasi pabrikan KTM, Veda muncul sebagai pembeda. Tren positif ini membuktikan bahwa dia bukan sekedar kencang dalam satu putaran kualifikasi, tetapi sudah memiliki stamina dan kecerdasan taktis layaknya pembalap senior. Pernyataan bernas dari Pedrosa tadi langsung diamini oleh sosok pencari bakat ulung di grid Moto3. Bos besar Aspar Racing, Jorge Aspar Martinez, ikut memberikan pandangan jujurnya yang tidak kalah mengejutkan tentang masa depan Veda. Saya selalu memperhatikan perkembangan talenta-talenta muda dari kawasan Asia, dan nama Veda Ega Pratama sudah masuk dalam radar pemantauan kami sejak awal musim. Setelah melihat penampilannya di Silverstone, pantas rasanya jika Veda digadang-gadang sebagai tandem ideal atau bahkan calon pengganti Maximo Huiles di masa depan. Mereka berdua adalah representasi talenta emas masa depan MotoGP. Di FP1 Silverstone, ketika Huiles memimpin catatan waktu, Veda adalah satu-satunya pembalap rookie yang sanggup menempel ketat dengan gap tipis 12 milidetik saja.
Itu menunjukkan bahwa adaptasi naluriahnya sangat luar biasa. Dia punya speed murni yang sangat menakutkan. Dan fakta bahwa dia menjadi pembalap Honda tercepat di grid saat ini menegaskan potensinya yang belum sepenuhnya tergali. Bagi tim manapun memiliki pembalap muda yang sanggup tampil konsisten, tidak gampang panik saat tertinggal di grid start, serta mengerti cara mengelola balapan hingga lap terakhir adalah sebuah aset yang sangat berharga. Jika dia terus mempertahankan grafis perkembangan seperti ini hingga seri Aragon dan akhir musim, masa depannya di kelas para raja tinggal menunggu waktu. Kiprah impresif Veda sejak hari pertama di Silverstone juga dapat pengakuan jujur dari media Italia ternama GP1. Sejak sesi Free Practice 1 atau FP1, Veda sukses mencatatkan waktu lap terbaik 2 menit 11,085 detik P6 dan hanya terpaut tipis 12 milidetik saja dengan Huiles. Lanjut ke sesi praktis penentu Q2, Veda makin menggila dengan melesat ke posisi ketiga lewat catatan waktu 2 menit 0,963 detik. Hanya selisih 0,071 detik dengan Valentin Perron. GP1 sampai menuliskan secara khusus bahwa Veda telah memamerkan kecepatan luar biasa di tanah Inggris. Puncaknya ada pada data telemetrik kecepatan puncak atau top speed. Veda sukses mengukir angka fantastis 236,3 km per jam bersama 5 rider papan atas lainnya, serta mencatatkan kecepatan rata-rata balapan sebesar 235,6 km per jam, angka yang cuma bisa disamai oleh Ryusei Yamanaka. Ini bukti sah kalau Veda adalah sosok pembalap yang sangat cerdas dengan kecepatan brutal rider berbahaya. Bukan cuma bikin kagum media luar, statistik resmi menunjukkan bahwa Veda Ega Pratama kini resmi menjadi tulang punggung utama pabrikan Honda di kelas Moto3 2026. Di usianya yang baru 17 tahun, Veda menduduki posisi ke-6 klasemen pembalap, 97 poin, dan menjadi pembalap bermotor Honda dengan peringkat tertinggi musim ini. Poin pabrikan tersebut, angka ini jauh melampaui raihan pembalap Honda lainnya, seperti Guido Pini, 36 poin, Adrian Fernandez, 36 poin, maupun Jesus Rios, 19 poin. Di tengah gempuran dominasi KTM yang memimpin klasemen konstruktor dengan 295 poin, aksi Veda menjadi angin segar sekaligus pilar harapan utama bagi tim Honda Tim Asia. Di saat Veda tampil tenang mengamankan poin, drama justru menimpa para pesaing terdekatnya di lap-lap akhir yang menegangkan. Brian Uriarte harus menelan hasil pilu setelah mengalami crash di lap pamungkas. Sementara itu, talenta kebanggaan Malaysia, Hakim Danish, juga bernasib buntung usai terjatuh di lap ke-6. Manajer tim SIC Racing, Zulfami Hairudin, mengkonfirmasi kalau Danish sejatinya sempat menyalip Veda dan berada di barisan depan sebelum akhirnya ditabrak dari belakang oleh dua pembalap lain hingga kehilangan kendali. Tapi, ingat, keberhasilan Veda menembus posisi 9 besar bukan semata-mata karena keberuntungan nasib sial rivalnya loh. Ini adalah pembuktian atas kematangan taktis dan konsistensi Veda yang tidak gampang panik saat situasi lintasan memanas. Perjuangan pembalap kebanggaan Indonesia ini bakal berlanjut ke sirkuit Motorland Aragon Spanyol pada seri Moto3 Aragon 2026, tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 mendatang. Lintasan yang juga menjadi tempat favorit rival-rivalnya ini bakal jadi pembuktian berikutnya bagi Veda untuk terus menebar ancaman nyata di papan atas. Nah, itu dia bedah tuntas penampilan gila Veda Ega Pratama di Silverstone kemarin. Dari sapuan top speed yang bikin geleng-geleng kepala, posisi tulang punggung Honda, sampai dipuji setinggi langit sama legenda sekelas Dani Pedrosa dan Jorge Aspar. Terbukti kan, riset dan data telemetri nggak pernah bohong. Gimana nih menurut kalian, melihat grafik performa Veda yang makin ngeri dari seri ke seri, apakah bocah asal Gunung Kidul ini sanggup mengunci gelar Rookie of the Year Moto3 2026 dan langsung dilirik tim pabrikan besar musim depan? Atau ada kejutan lain yang bakal terjadi di Aragon nanti? Tulis pendapat dan prediksi terliar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan ikuti terus perkembangan kabar balap paling seru berikutnya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I
never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I